Tim Red Bull KTM Tech3 mengkonfirmasi bahwa mereka hanya akan mengandalkan satu pembalap setelah Dani Pedrosa enggan jadi pembalap pengganti pada gelaran seri keempat MotoGP 2026 di sirkuit Jerez, Spanyol. Absennya Maverick Vinales pada MotoGP Spanyol 2026 membuat skuad KTM Tech3 tidak akan tampil dengan kekuatan penuh. Semula, Pol Espargaro yang merupakan pembalap penguji KTM direncanakan menjadi pembalap pengganti Vinales pada seri keempat ini. Namun, sayangnya, fisik adik Alex Espargaro itu juga belum pulih setelah mengalami cedera tangan. Pada prinsipnya, tidak. Pada prinsipnya, saya nyaman dan senang dengan pekerjaan saya sebagai pembalap penguji, kata Dani Pedrosa. Pol yang memiliki prioritas untuk melakukannya, karena dia juga sangat antusias. Saya pikir waktu saya sudah berlalu, jadi saya mengerti bahwa sekarang giliran para pembalap muda, tandas Pedrosa. Pedrosa sejatinya sudah pensiun pada 2018. Ia meninggalkan kesan mendalam walau tak pernah meraih gelar MotoGP, setelah 3 kali meraih runner-up pada 2007, 2010, dan 2012. Setelah pensiun, ia lebih fokus sebagai pembalap penguji untuk KTM. Penampilan comeback-nya dengan wildcard terakhir kali terjadi pada 2024. Hasilnya cukup mengesankan dan luar biasa. Dia mampu meraih podium ketiga pada balapan sprint di MotoGP Spanyol edisi tersebut. Terlepas dari itu, tanpa Pedrosa maupun Pol Espargaro, KTM Tech3 tidak menemukan pengganti Vinales di Jerez. Tim satelit KTM ini pun hanya akan berharap pada satu pembalap mereka saja, Enea Bastianini, tandasnya. Meski harus absen dalam balapan MotoGP Spanyol 2026 di sirkuit Jerez akibat cedera, Maverick Vinales mengungkap pernyataannya yang mengejutkan tentang balap motor paling bergengsi di dunia ini penuh risiko dan adrenalin. Pembalap Tech3 KTM itu menggambarkan bahwa MotoGP bukan sekadar olahraga, melainkan olahraga ekstrim yang hanya bisa dipahami mereka yang menjalaninya langsung, memakai helm dan hanya berpikir untuk melaju secepat mungkin, seperti masuk ke dunia lain. Kata Vinales, kalau tidak terbiasa dengan kecepatan, kamu tidak bisa jadi pembalap. Bagi saya, menjadi pembalap adalah kebebasan, tambahnya. Vinales menyebut, seorang pembalap harus siap berada di atas limit sepanjang balapan tanpa ada ruang untuk rasa takut. Kalau kamu tidak terbiasa dengan kecepatan, kamu tidak bisa jadi rider karena kamu harus selalu berada di atas limit, ujar pembalap asal Spanyol itu. Lebih lanjut Vinales juga menyoroti aspek mental sangat menentukan. Menurutnya, seorang rider tak bisa memikirkan risiko saat berada di atas motor. Begitu memakai helm, kamu tidak memikirkan risiko, kamu hanya fokus balapan. Di setiap tikungan kamu merasa hampir jatuh, tapi itu bagian dari permainan, jelas pembalap berusia 31 tahun itu. Menariknya, Vinales menggambarkan balapan yang sempurna bukanlah mengitari lap tanpa kesalahan, melainkan justru penuh momen nyaris jatuh. Lap terbaik adalah ketika kamu melewati 14 tikungan dan hampir jatuh, tapi tetap bertahan. Itu yang sempurna, katanya. Vinales juga tak menampik bahwa sisi keras MotoGP. Ketidakpastian performa motor seringkali menjadi faktor yang tak bisa dikendalikan oleh pembalap. Kadang kamu kalah bukan karena balapan, tapi karena motor. Itu bagian paling frustrasi, katanya. Meski begitu, bagi Vinales, semua risiko tersebut sepadan kemenangan. Tidak masuk akal berada di level ini jika tidak ingin merasakan kemenangan. Namun, sensasi menang itu tidak bisa dijelaskan. MotoGP tidak bisa dijelaskan. Kamu harus merasakannya, ujarnya lagi. Dengan pandangan tersebut, Maverick Vinales kembali menegaskan MotoGP adalah kombinasi antara keberanian, risiko ekstrim, dan hasrat tanpa batas untuk meraih kemenangan di level tertinggi balap motor dunia dalam olahraga ini. Setelah 3 seri awal MotoGP 2026 yang telah dilakoni, Ducati belum bisa mencapai titik terbaik seperti yang ditunjukkan pada musim lalu. Pabrikan asal Bologna Italia itu sejauh ini masih kalah dengan Aprilia Racing. Bahkan hanya Fabio Di Giannantonio sebagai pengendara motor Ducati yang bisa merasakan podium meski hanya finish di posisi ketiga pada GP Brasil. CEO Ducati Corse, Claudio Domenicali menilai bahwa Aprilia telah melakukan perubahan besar musim ini. Di samping itu, Domenicali juga secara terbuka mengakui performa timnya sangat bergantung pada Marc Marquez. Aprilia melakukan pekerjaan teknis yang sangat baik, yang menghasilkan peningkatan nyata dan membutuhkan respons dari kami, kata Domenicali. Namun, saya pikir ini juga dipengaruhi oleh kondisi fisik Marc yang belum sepenuhnya pulih 100%. Imbuhnya, dengan dimulainya seri Eropa diharapkan para pembalap Ducati bisa meramaikan persaingan podium. Terutama Marquez yang sudah familiar dengan sirkuit Jerez, Spanyol. Bos asal Italia itu juga menyinggung performa Francesco Bagnaia yang tak kunjung kompetitif. Saya tidak tahu,
Sejujurnya, selama uji coba musim dingin Bagnaia melakukan hal-hal luar biasa, sangat fokus, sangat menakjubkan, ucap Domenicali. Kemudian, sejak awal kejuaraan, performanya menurun. Kita akan lihat apakah dia bisa mengejutkan kita lagi mulai dari Jerez dan seterusnya. Itulah harapannya, paparnya. Di satu sisi, Domenicali juga mulai memikirkan potensi untuk timnya musim depan. Dengan perubahan regulasi dan penggunaan ban, sangat memungkinkan bagi Ducati untuk mengorbit Nicolo Bulega. Bahkan pembalap Superbike itu tampil luar biasa setelah Toprak Razgatlioglu hijrah ke MotoGP. Nicolo adalah pembalap yang sangat kami sukai, ucap Domenicali. Kami memiliki hubungan yang sangat dekat dengannya, jadi kami terus berkomunikasi. Kita lihat apa yang bisa kita capai, dengan mengelola semua aspek, pungkasnya.